Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tidak pernah menjanjikan bahwa tidak akan pernah ada masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi yang Dia janjikan adalah Dia akan selalu menyertai dan menggandeng tangan kita kemanapun kita berada. Amin, saudara-saudara. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus kita. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah ini secara online. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita pada hari ini. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya! Semuanya bertepuk tangan memuji Allah kita. Dia Allah yang layak terima hormat, layak terima pujian.
layak terima segala-galanya. Haleluya. Mari jemaat yang terkasih, sama-sama kita katakan, every praise is to our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, glory hallelujah. Every praise is to our God. Mari dengan segenap hati katakan, every praise is to our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, glory hallelujah. Every praise is to our God. Mari sekali lagi katakan, every praise is to our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Oh, every praise is to our God. Sekali lagi, every praise is to our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, glory hallelujah. Every praise. Mari dengan segenap hati katakan, God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, God my Savior, God my Savior, God my healer. He is my deliverer. Yes He is. Mari Tuhan dengan segenap hati katakan, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Every praise is to our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, glory hallelujah. Every praise is to our God. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, haleluya. Bapaknya yang percaya bahwa hari ini Yesus kekuatan setiap kita, katakan yes. Lebih lagi katakan yes. Tepuk tangan yang panjang buat Yesus kita, haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat
angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Panggil nama Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar setiap langkah kau. Kau angkat tanganku Tuhan. Sebab Engkau sumber kekuatan. Inilah pernyataan iman kami. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku Tuhan, diselamatkan. Oleh apa Bapak Ibu Saudara? Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, katakan surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tepuk tangan yang panjang buat Yesus, kekuatan kita, haleluya. Yang percaya Yesus perisai hidup kita, sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Tetap bertepuk tangan bersuka cita bagi Allah kita. Sebab kami terima kuasa yang daripadamu Tuhan. Kami terima, haleluya. Mari semuanya bersorak-sorai memuji Tuhan kita. Mari bantuan sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sama-sama serukan. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari gereja Tuhan sekali lagi katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Amin. Di bawah katakan ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, katakan bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku. Semuanya bersuka cita katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
Tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersatu hati berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa bagi bangsa dan jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami membawa keadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menyertai di tengah cuaca yang buruk ini Tuhan. Mungkin ada banyak virus, demikian juga ada banjir. Kami mohon sungguh perlindungan penyertaan Tuhan. Tuhan yang boleh bekerja dengan luar biasa, memberikan kekuatan, jalan keluar, kesehatan. Demikian juga hamba berdoa untuk jemaat Tuhan, jika ada yang sakit, kami berdoa Tuhan biar jamaah oleh kuasa bilur Yesus disembuhkan. Demikian juga ada beban, masalah di tengah rumah tangga, keuangan. Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan. Boleh setia Tuhan dalam ibadah, mendengar firman, melakukan firman. Demikian juga Tuhan memberkati setiap kami yang setia mengembalikan persepuluhan, persembahan, misi, diakonia, pembangunan. Tuhan pakai gereja ini menjadi gereja yang sehat, kuat, memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan sebelum kita mendengar kebenaran firman Yesus. Kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Buka hatimu. Kami percaya Engkau Allah yang membela setiap kami. Di dalam segala janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Mari bersama katakan. Di dalam segala janji-Mu Tuhan, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan, Apa yang sudah difirmankan, mari terima dengan iman percaya terjadi. terjadi saat Kita percaya, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, katakan Tuhan yang membela setiap kita. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, Tuhan yang membela setiap kami. Sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Di tengah situasi badai virus corona yang menghantam, menyerang seluruh negara di dunia, kami tahu Tuhan memelihara kehidupan kami. Kami tahu, kami percaya Tuhan memelihara kehidupan keluarga kami. Dan setiap anak-anak Tuhan ada dalam kedaulatan perlindungan Tuhan. Bapa, terima kasih buat saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu. Jangan biarkan dosa kelemahan hamba-Mu menghambat berkat Tuhan turun atas jemaat-Mu. Dan kiranya kami dibuat fokus, Roh Kudus menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana untuk kami mengerti firman Tuhan saat ini. Urapan-Mu, kuasa-Mu menguasai hamba-Mu sepenuhnya. Hormat kemuliaan hanya kembali kepada nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sungguh saya bersuka cita, bersyukur bisa melayani Tuhan melalui ibadah online, live streaming. Kita percaya sama-sama bahwa Allah kita omnipresence. Dia tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Allah kita maha hadir. Kalau biasanya Bapak Ibu Saudara yang datang ke rumah Tuhan di gereja, saat ini juga kita percaya Tuhan yang datang ke rumahmu, Tuhan yang datang ke hatimu, jangan dikunci pintu hatinya, mari kita buka untuk kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di bulan April kita mendapatkan tema Growing with the Wind dalam pengertian bagaimana kita bisa tetap bertumbuh di situasi menghadapi angin badai dalam hidup kita. Nah, khususnya hari ini Roh Kudus menitipkan firman-Nya, pesan yang ingin disampaikan Tuhan melalui saya hari ini. Saya beri judul dengan 2 syarat untuk kita bisa tetap bertumbuh di tengah badai virus corona. Saudara, Keluaran 17 mencatat peristiwa ketika bangsa Israel tiba-tiba diserang oleh bangsa Amalek. Bangsa Amalek ini adalah bangsa yang kejam, terorganisir. Di kitab Ulangan 25 mencatat bangsa Amalek ini bahkan bisa menyerang lawannya tidak dari depan, tetapi mereka bisa berputar menyerang dari belakang. Tentu kita tahu yang di posisi paling belakang itu yang paling lemah. Bisa perempuan, orang-orang tua, atau anak-anak kecil, itu yang diserang terlebih dahulu. Bangsa Amalek ini tidak takut akan Allah. Dan firman Tuhan mencatat, bangsa Amalek ini adalah lawan dari Tuhan, turun-temurun. Ini menarik, bangsa Amalek sangat terkenal. Cukup banyak ayat Alkitab yang mencatat tentang Amalek. Bahkan literatur di luar Alkitab juga banyak mencatat. Salah satunya di kitab-kitab orang Yahudi. Talmud misalnya di Megillah 6b mencatat Germamia Sel Edom. Bangsa Amalek ini disebut sebagai bangsa yang sangat kuat. Ketika bersatu mereka bisa menjadi lawan yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Ini menarik saudara,
Tetapi saya tekankan, ini Talmud, bukan Alkitab. Ya, kita tidak bisa menerima sebagai kebenaran, tetapi karena ini literatur sejarah, cukup menarik untuk kita baca. Mereka sendiri berdebat, saudara. Germania ini ada yang bilang bangsa Jerman, tetapi para pakar Yahudi sendiri menolak tafsir itu. Dan ada beberapa yang menyebutkan tentang germ itu kan bakteri. Germs itu kan virus. Lah, virus bakteri ini kan menyerang dengan cara mereplikasi. Ketika masuk ke dalam tubuh seseorang, dia bisa memperbanyak diri. Dan ini menjadi lawan yang turun-temurun. Membunuh paling banyak manusia di muka bumi. Sekali lagi, ini bukan kebenaran firman Tuhan. Dan virus corona bukanlah bangsa Amalek. Tetapi di situasi peperangan, di situasi yang mirip tiba-tiba serangan Amalek yang jahat itu datang. Dan yang paling rentan kena duluan orang-orang tua. Kita perlu belajar bagaimana reaksi dari Musa sang pemimpin di zaman itu. Kita akan belajar bagaimana reaksi Musa, bagaimana reaksi Yosua, dan itu akan menjadi bahan perenungan pembelajaran kita. Bagaimana kita bisa tetap bertumbuh di situasi menghadapi badai corona ini. Pertumbuhan itu bisa pertumbuhan kerohanian, pertumbuhan skill, pertumbuhan pengetahuan, anything. Kita tetap bisa bertumbuh. Bagaimana? Ada 2 syarat, saudara, untuk kita tetap bisa bertumbuh di dalam situasi menghadapi virus corona ini. Yang pertama adalah taat sebagai hamba kebenaran. Saudara, begitu Amalek datang menyerang, Musa langsung panggil Yosua. Yosua, kamu pilih orang-orang, turun berperang, aku akan naik ke atas gunung. Musa langsung mendelegasikan Yosua. Saudara, mari kita lihat situasinya. Yosua ini seorang muda yang sedang dalam proses pertumbuhan. Dia nantinya sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan dari Musa. Seorang anak muda yang sedang dalam proses pertumbuhan. Dan dia menghadapi situasi badai masalah. Lawan yang sangat kuat, sangat kejam, Amalek. Di sisi yang lain kita lihat bangsa Israel secara kebangsaan adalah bangsa yang juga sedang dalam masa pertumbuhan. Mereka sedang bertransformasi dari bangsa yang memiliki mental budak dijajah oleh bangsa Mesir begitu lama. Dan mereka dibawa keluar oleh Musa. Ini mental mereka masih proses transisi. Dari bermental budak, tiba-tiba diberi kemerdekaan. Mereka sedang bertumbuh, saudara. Sehingga perlu kita amati, renungkan dalam proses ini, dalam masa pertumbuhan yang mereka alami, tiba-tiba datang badai, datang lawan yang sangat kuat bernama Amalek. Ternyata kita bisa temukan kebenarannya. Taat sebagai hamba kebenaran. Yosua langsung taat. Dia langsung melakukan apa yang diperintahkan otoritas di atasnya yaitu Musa. Dia langsung taat. Dia taat sebagai hamba. Nah, saudara, kemudian ada problem di wilayah ketaatan ini. Ada masalah, saudara. Masalah pertama adalah bagaimana mengatasi mental budak
ada orang-orang yang terikat dengan dosa sehingga mereka menjadi hamba dosa. Ini tercatat Rasul Paulus mengajarkan dengan hati-hati di Roma 6 tentang perbudakan hamba dari dosa menuju hamba dari kebenaran ini. Kalau kita lihat hari-hari ini saudara, ada orang-orang yang jual masker. Saya sempat lihat ada yang jual 12 juta, ada yang jual 15 juta, ada yang jual 31 juta saudara. Ada yang bisa-bisanya mengumpulkan masker-masker bekas pakai dokter, perawat, pasien. Sudah sangat kotor dibuang di tempat sampah. Mereka bisa kais itu tempat sampah, diambil, dimasukkan dalam box, ditaruh di bagian tengah ke bawah, yang paling atas diberi yang masih baru untuk menipu, dan satu box ini dijual lagi saudara. Orang-orang seperti ini mentalnya mental hamba dosa. Mohon maaf saudara. Saya mesti bicara dengan tegas, dengan keras. Ada orang-orang yang masih problemnya menjadi hamba dosa. Mencoba mengais keuntungan di atas penderitaan orang lain. Kalau kita ajak ngobrol mereka, saudara. Saya beberapa kali ketemu orang-orang yang terikat dengan dosa. Di satu sisi mereka sadar, saudara. Aku tuh sebenarnya enggak kepengen loh gini. Aku sebenarnya kepengen jujur. Tapi seperti ada kekuatan yang besar yang membuat aku enggak bisa jujur. Akhirnya bohong. Nah, ini ciri khas jadi budak, jadi hamba. Aku kepengennya itu setia. Tetapi ketika kuasa itu mencengkeram, dia tidak bisa melakukan kebenaran. Akhirnya yang terjadi dia selingkuh lagi. Aku tuh maunya ya berbagi. Aku maunya ndak ambil untung segini banyak. Tetapi ada kuasa yang mencengkeram, yang membuat akhirnya tidak bisa melakukan kebenaran. Karena sedang dalam kendali menjadi hamba dosa. Ini yang luar biasa yang saya lihat saudara. Kepengen lakukan kebenaran tapi tidak bisa. Karena tercengkeram oleh kuasa dosa. Tahun 1849 saudara, bulan Maret, ada satu budak bernama Henry Brown. Dia nggak tahan lagi untuk jadi budak. Di Amerika itu ada negara bagian yang sudah membebaskan budak yaitu Philadelphia. Sementara dia masih tinggal di Virginia yang masih mengesahkan perbudakan. Akhirnya dengan bantuan beberapa temannya, dia merancang untuk bikin kotak kayu 60 kali 90 kali 80. Dia masuk di kotak itu dan kemudian dikirim sebagai paket oleh teman-temannya dengan Adam Express. Dia mengeluarkan uang $86 Amerika tahun itu. Kalau dihitung setelah inflasi, dihitung tahun 2019, itu setara dengan $2.643. Dia yang harusnya jadi budak kerja, dia sampai membakar tangannya sendiri dengan cairan asam, disiram ke tangannya sampai rusak, sampai ke tulang, sehingga dengan alasan itu dia bisa tidak kerja hari itu, dia di rumah. Nah itulah saatnya dia melarikan diri. Dimasukkan ke kotak, dikirim 27 jam dalam kotak. Berbekal sedikit air minum dan sedikit biskuit, dia lolos. Dari sini kita bisa melihat bahwa perjuangan untuk mengatasi perbudakan itu sangat sulit. Perjuangan untuk bebas menghadapi lawan penguasa itu sangat sulit.
Sehingga dibutuhkan karya Yesus. Tuhan Yesus. Yang akhirnya mengorbankan dirinya. Allah Bapa yang rela mengutus anaknya yang tunggal. Untuk menebus dosa umat manusia. Membebaskan. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Saudara, kemudian di sini terjadi kesalahpahaman yang sangat-sangat umum saya lihat. Banyak anak-anak Tuhan salah paham tentang kebebasan sejati. Mereka salah pahamnya gini. Oh, aku sudah merdeka. Yesus sudah menyelamatkan hidupku. Dosaku sudah diampuni. Aku sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Artinya dosaku di masa depan pun sudah diampuni. Dosaku yang lalu, yang sekarang dan masa depan sudah diampuni. Aku bebas melakukan apapun karena aku sudah diselamatkan, aku sudah diampuni. Ini kesalahan yang luar biasa. Saya minta saudara fokus, saya harap saudara fokus, saya akan menerangkan tentang dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kebebasan sejati. Kebebasan sejati, perhatikan. Kebebasan sejati itu bukan bebas melakukan apapun yang kita mau. Tetapi bebas melakukan apa yang benar. Saya ulangi. Kebebasan sejati bukanlah bebas melakukan apapun yang kita mau. Tetapi kita bebas melakukan apa yang benar. Waktu kita menjadi hamba dosa, kita mau melakukan apa yang benar itu tidak bisa, tidak bebas. Kita mau jujur tidak bisa, kita mau setia tidak bisa, kita mau kerja keras tidak bisa, kita mau melakukan apapun yang benar tidak bisa. Tetapi begitu kita dibebaskan menjadi hamba kebenaran, kita jadi bebas melakukan apapun yang benar. Bukan apapun yang kita inginkan. Contohnya begini. Saudara yang suka belajar main musik gitar, piano, suka belajar nyanyi, atau belajar masak, apapun. Contohnya main piano. Itu ada tuts hitam, tuts putih. Kalau saudara bebas melakukan apapun yang saudara mau, saudara bisa pencet itu tuts hitam putih ngawur. Bebas apapun yang saudara mau. Hasilnya hancur. Lagunya akan sangat jelek untuk didengerin. Kenapa? Tidak ada wilayah nada yang jelas, nada dasar yang gak jelas. Saudara ngawur sekali mainnya, hancur, tidak enak didengar. Karena apa? Saudara melakukan apapun yang saudara mau dengan bebas. Tetapi kebebasan sejati adalah saudara memainkan not yang benar. Ingat, not yang benar. Notnya gimana? Itu tangan kanannya, tangan kirinya. Itu yang benar. Awalnya sulit sekali. Saudara ulang-ulang. So for me. Terus. Lama-lama dari sulit sekali jadi gampang. Jadi gampang ini jadi bebas. Merdeka. Gampang sekali, bebas. Bahkan saudara sambil hadap sana, bahkan sambil tutup mata, itu bebas. Itulah merdeka sejati. Saudara merdeka, bebas, bisa melakukan apapun yang benar. Ini bertumbuh rohaninya. Dulu sulit sekali kasih persembahan sulung persepuluhan. Karena terlatih. Taat. Akhirnya bebas, tidak ada masalah.
Dulu dalam situasi kekurangan sulit sekali memberi. Akhirnya bebas. Dulu dalam situasi capek lelah rasanya itu gampang sekali emosi. Sekarang bisa lebih sabar mengendalikan lidah kita. Dengan bebas. Kita bebas. Kita jauh lebih mudah melakukan kebenaran. Itulah kebebasan sejati. Saya harap di bagian ini saudara mengerti benar. Kalau saudara sudah sampai di level menjadi hamba kebenaran, bebas sejati, maka pertumbuhan rohanimu akan luar biasa. Di dalam situasi apapun, menghadapi badai kehidupan ini, engkau akan keep growing. Tetap bertumbuh, tetap bertumbuh, tetap bertumbuh. Di bagian yang kedua, saudara, adalah kerjasama tim. Musa mengambil peran sebagai pemimpin. Dia memegang tongkat kepemimpinan. Yosua dan timnya pergi berperang sebagai prajurit di garis depan. Harun dan Hur sebagai penopang. Ini menarik sekali secara makna teologi ya, karena Alkitab mencatat yang ditopang oleh Harun dan Hur itu bukan cuma salah satu tangan, kanan saja atau kiri saja, tetapi kedua tangan. Ini menarik karena secara teologi ya, tangan kanan itu berbicara urapan, berbicara berkat. Tangan kiri itu berbicara arah. Berbicara tujuan. Jadi kalau di situ tercatat kedua tangannya terangkat. Ini sebuah paket lengkap dari berkat Tuhan terjadi. Ketika masing-masing mengambil peran dalam kerjasama tim ini. Sebagai leader Musa itu pemimpin-pemimpin. Termasuk suami, pemimpin perusahaan, pemimpin bangsa. Prajurit di depan, petugas medis, dokter, suster, administrasi rumah sakit, cleaning service, driver yang mengantar pasien, mengantar dokter, dan semua bagian yang terjun langsung di lapangan bersentuhan langsung dengan pasien. Kemudian bagian pendukung, Harun dan Hur. Itu bisa istri yang di rumah. Ibu rumah tangga di rumah mempersiapkan makanan, membereskan rumah, mendidik, memelihara anak-anak, menjaga anak-anak tetap dalam kondisi sehat. Secapek apapun berjuang, ibu rumah tangga itu pekerjaan paling berat di dunia. Mereka melindungi anak-anak, mendidik anak-anak. Apalagi sudah sistem homeschooling sekarang. Sekolah di rumah online, itu tambah repot. Ibu-ibu jadi tambah double-double atau triple-triple kerjanya jauh lebih repot. Tapi itu dijalankan. Capek, tapi sukacita. Capek, tapi sadar. Ya ini memang peranku. Sebagai penolong, sebagai pendukung seperti Hur. Seperti Harun menolong. Fungsi penolong, fungsi penopang juga dilakukan mereka-mereka yang memiliki keuangan, kekuatan keuangan lebih. Kalau pemimpin memikirkan strategi, mengambil keputusan kebijakan. Tapi para Harun, para Hur ini, mereka bisa pengusaha-pengusaha, pemilik bisnis, orang-orang yang mendukung secara keuangan. Kirim ribuan masker gratis. Kirim hand sanitizer gratis, kirim pengobatan, vitamin, kirim bantuan kemana-mana, konsolidasi, sinergi dengan berbagai pihak. Ayo bantu, kirim. Itu semua adalah peran-peran pendukung, di mana semuanya saling terlibat untuk peperangan menghadapi virus ini. Tapi di sini saudara ada masalah juga. Problemnya saudara, apakah kita bisa dipercaya? Apakah saya dan saudara bisa dipercaya?
Yosua ketika mendapatkan mandat delegasi dari Musa, dia berkata, siap aku kerjakan. Dia memilih orang-orang yang sudah terlatih untuk berperang. Ketika Allah ingin bekerja sama dengan kita, Allah juga mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Di Matius 24, Tuhan kebun anggur itu pergi dalam jangka waktu yang lama. Itu Yesus yang pergi dalam jangka waktu yang lama. Dan ketika Yesus datang kembali, Yesus akan lihat, oh hambaku yang ini, pistos, setia, dapat dipercaya dalam jangka waktu yang lama. Problemnya, dalam kerjasama ini, apakah kita bisa bekerja sama dengan saudara? Apakah saudara bisa bekerja sama dengan saya? Apakah kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya? Kalau Tuhan sudah percaya sama kita, maka manusia akan mengikuti. Manusia akan bisa mempercayai kita. Nomor satu kan karaktermu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan yang mau pakai engkau, bisa dipercaya, manusia juga akan mengikuti Tuhan. Saudara, seorang bapak menserviskan mobilnya di sebuah bengkel yang dia belum pernah ke sana. Dia nunggu beberapa jam, kemudian dia tengok mobilnya, mas, sudah selesai mas. Ini pak. Sedikit lagi pak, baut ini pak saya pasang, setelah itu saya pasang rodanya selesai pak. Oke. Mas, baut apa itu mas? Ini loh pak, ini tuh setiap 10.000 kilo harus dibersihkan pak. Loh iya tak mas, saya kok enggak pernah tahu ya mas ya. Mobil ini kan sudah 100.000 lebih. Enggak pernah tuh saya lihat itu masnya bengkel buka. Iya pak, kayaknya emang enggak pernah dibuka pak. Ini debunya udah tebel sekali pak. Padahal setiap 10.000 harus dibersihkan pak. Mas, kalau masnya enggak ngasih tahu saya loh. Saya enggak tahu kalau ada baut itu harus dibersihkan tiap 10.000. Kalau masnya enggak kasih tahu saya juga enggak ngerti, saya enggak lihat. Kok masnya mau bersihkan? Kan saya enggak lihat mas. Saudara tahu jawabannya dari mas itu? Pak, Bapak memang enggak lihat pak. Tapi saya lihat. Tapi saya lihat pak. Inilah orang yang bisa dipercaya. Kalau saudara jadi bapak pemilik mobil itu. Saudara sudah coba berbagai macam bengkel. Suatu kali butuh servis lagi. Saya percaya. Kira-kira bapak ini akan cari bengkel yang mana lain kali. Bengkel itu. Dan dia akan cari mas itu. Saya enggak mau dikerjakan sama yang lain ya. Saya mau mas itu yang ngerjakan mobil saya. Karena kita tahu bisa dipercaya orang ini. Itulah yang terjadi. Dalam proses peperangan ini. Dalam proses kerjasama menghadapi lawan yang sangat berbahaya. Kita butuh kerjasama dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Dan saya berdoa setiap dari kita menjadi pribadi yang memiliki karakter yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Saudara, problem yang kedua adalah apakah bisa kompak. Kerjasama itu butuh waktu lama. Kalau saudara ingin berjalan cepat, saudara jalan sendirian. Tapi kalau mau berjalan jauh dalam jangka waktu yang lama, kita butuh tim. Nah, selama perjalanan yang cukup lama itu, problem kedua muncul. Apa bisa ya aku kompak sama orang ini? Apa bisa ya saya bisa kerjasama dengan orang ini? Dan terus harmonis gitu. Jangan sampai ternyata ada masalah di dalam sendiri. Problem di dalam yang justru bikin kacau. Suatu ketika salah satu murid saya datang dan mamahnya cerita. Murid saya ini seorang
wanita, masih bocah ya, 10-11 tahun. Tapi dia mengalami pertumbuhan yang tinggi badannya pendek sekali ya, terlambat ya. Awalnya dikira genetika, tetapi dia memang kecil sekali kurus. Kemudian dibawa ke Singapura, ketemu karena alat tesnya menurut informasi dari si mamah, ini hanya ada di Singapura. Saya nggak tahu kalau ternyata di Indonesia ada. Bahwa tes darah itu menunjukkan anak ini alergi gluten, saudara. Ya. Kalau saudara alergi seafood, alergi ikan, saudara akan bisa timbul eksim atau gatal-gatal. Tetapi kalau alergi gluten, itu hormon pertumbuhan yang dipakai tubuh untuk melawan ini gluten. Akhirnya hormon pertumbuhan ini beda fungsi. Harusnya untuk membuat si anak ini bertumbuh tinggi, tapi terpakai untuk melawan gluten. Akhirnya dia tidak jadi tinggi, saudara. Itu hormonnya salah fungsi. Nah, ini butuh pengobatan setiap hari diinjek selama beberapa tahun, padahal harga sekali setiap hari itu ratusan ribu, cukup mahal. Untuk dihitung selama 2 tahun itu biaya yang besar sekali. Untuk membuat dia tumbuh tinggi selayaknya seusianya. Saudara, ini yang saya lihat, jangan sampai ada masalah di dalam diri kita sendiri. Jangan sampai ada problem dalam wilayah kerjasama ini kok berantem sendiri. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang tidak bisa ngerem mulutnya, tidak dipikir dulu, langsung nyemprot, langsung ngomel, langsung marah-marah. Itu seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bukankah seharusnya kita menjaga sistem imun orang lain? Pasangan kita, orang tua, anak-anak, dengan menjaga lidah kita mengatakan hal yang manis, menyehatkan tubuh kita. Telinga tidak bisa ditutup, mulut bisa ditutup. Begitu juga ada yang mulutnya tidak ngomel-ngomel sih, ngomongnya tidak pedes, tapi kelakuannya, waduh, bikin berantakan terus. Sudah dirapiin capek-capek, diberantakin lagi. Bikin kotor di mana-mana. Sudah disapu pel, dibersihin, kotor lagi. Ini saudara, harus belajar mengendalikan diri, tidak bikin berantakan, tidak bikin kotor, ngerem. Karena yang lihat ini saudara, itu bisa sakit hati, bisa marah, bisa darah tinggi, bisa mengganggu juga sistem imunnya. Yang punya tangan bikin kotor, itu bisa mengerem tangannya kok. Tapi kalau saudara minta yang punya mata untuk tutup mata, ya dia harus tutup mata terus lama-lama jalan nabrak saudara. Tidak bisa, tidak bisa. Harus yang bikin kekacauan berantakan kotor ini yang bertobat saudara. Agar terjadi keluarga yang kompak. Karena kita butuh sama-sama menjaga kesehatan sistem imun dari pasangan, dari orang-orang yang kita kasih, anak-anak, orang tua kita, saudara kita, saudara. Saudara, kerjasama berikutnya adalah mematuhi himbauan pemerintah. Pemerintah menganjurkan untuk physical distancing. Physical distancing ini bahkan dilakukan oleh Musa. Nabi Musa, dia tahu dia sudah tua, umurnya sudah 80 lebih. Dia enggak sok kuat untuk bertarung di medan perang. Enggak, dia leader. Dia taruh dirinya di puncak gunung untuk melihat situasi dari gambar besar untuk mengambil keputusan kebijakan. Itu juga memperlihatkan bahwa Nabi Musa melakukan physical distancing. Dia menjaga jarak dengan peperangan. Kalau lawan dengan mudah lihat dia bisa diserang duluan. Dia bisa mati. Dia menjaga jarak. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Dalam salah satu doanya Nabi Musa berkata, ajar
kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Musa hatinya bijaksana. Dia tahu ini waktunya physical distancing. Ini bukan kurang iman, saudara. Ini beda sekali konteksnya dengan kurang iman. Ini justru tindakan mengasihi di 1 Korintus 13. Gak ada gunanya kalau punya iman yang bisa memindahkan gunung tetapi engkau tidak punya kasih. Kalau kita punya kasih, kasih itu lebih besar dari iman. Kasih lebih besar dari harapan. Kalau kita punya kasih, kita menjaga agar jangan sampai kita, yang siapa tahu kita asymptomatic carrier. Kita tidak punya gejala. Tapi sedangkan tubuh kita ternyata membawa virus itu. Jangan sampai kita menulari mereka. Kita berkata, sorry ya, aku gak jabat tangan. Supaya aku gak nulari kamu. Karena aku mengasihi kamu. Saudara, di bagian terakhir firman Tuhan hari ini. Saya mengajak saudara untuk terus berdoa. Di saat badai corona, gereja bekerja sama dengan pemerintah, menghentikan ibadah, tatap muka langsung, menggantikan dengan online. Kita beruntung masih ada internet, masih ada fasilitas dari gereja dengan kamera yang bagus, dengan audio yang bagus, dengan orang-orang multimedia yang bekerja keras untuk menolong kita bisa beribadah dari rumah. Ada internet yang membuat semuanya terhubung. Kita masih bisa melakukannya. Tetapi saudara, ada kekuatan besar di balik semua ini yang bermaksud menghambat anak-anak Tuhan untuk berkumpul, yang bermaksud memisahkan kita. Saat ini masih ada internet, ada handphone. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba tidak ada internet? Mau punya kamera bagus percuma. Bagaimana kalau tidak ada koneksi di handphone, pakai data? Tiba-tiba masing-masing terputus. Orang tua, suami, istri, Andalah bertanggung jawab untuk membuat mezbah keluarga. Karena perjuangan kita sebenarnya menghadapi penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Jangan remehkan, berdoa, bikin mezbah doa. Mulai hari ini kalau belum pernah bikin, lanjutkan kalau dulu pernah berhenti. Lanjutkan terus bikin mezbah keluarga, berdoa. Kalau orang tuamu tidak mulai, anak-anak yang ayo ngoyak orang tuanya, Pak, Mah, ayo kumpul kita doa. Kalau tidak ada yang bisa khotbah, baca renungan sama-sama, sharing-sharing. Yang penting kumpul, yang penting doa sama-sama. Solid menjaga harmonis, akrab dalam keluarga. Mezbah doa, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan pada akhirnya, ketika peperangan itu usai, Yosua memenangkan peperangan itu. Nabi Musa mendirikan mezbah dan menamainya Jehovah Nisi. Kata Jehovah Nisi bisa diterjemahkan my banner. Banner itu panji kemenangan. Banner juga bisa bendera yang membuat identitas lambang sebuah negara. Pembeda, kami anak-anak Tuhan yang dibedakan. Kami diberkati, kami dilindungi. Kata Nisi juga bisa berarti my refuge. Perlindungan, Allah yang melindungi. Saudara, kita sudah belajar hari ini 2 syarat tetap bertumbuh di tengah badai corona. Yang pertama, taat sebagai hamba kebenaran. Mendapatkan kebebasan yang sejati, kita paham. Bukan bebas melakukan apa saja yang kita inginkan. Tapi bebas melakukan apa yang benar. Seperti main piano lagu susah. Dengan bebas, bahkan bisa sambil mata kita terpejam.
Mau jujur, jujurnya enak sekali. Mau tanggung jawab, enak sekali. Kerja keras, enak sekali. Semua kebenaran kita lakukan dengan merdeka, dengan bebas. Dan kita akan mengalami pertumbuhan kerohanian yang luar biasa. Yang kedua, kerjasama tim. Bekerja sama dengan pemerintah. Bekerja sama dengan anak-anak Tuhan. Jadikan dirimu orang yang bisa dipercaya. Dan yang kedua, solid dalam rumah tangga kita masing-masing. Jangan saling gembosi, jangan saling melukai. Memaafkan, mengampuni, mengasihi. Bikin mesbah keluarga di dalam rumahmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan pada saat ini. Menghadapi situasi badai corona ini Tuhan, ajar kami untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh. Kami belajar dari Musa dan Yosua, Harun dan Hur. Kami belajar Tuhan untuk kami bisa taat sebagai hamba kebenaran. Kami bisa bebas merdeka melakukan kebenaran. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami akan tetap survive. Kami akan tetap bertumbuh dalam kerohanian, dalam skill, dalam pengetahuan, dalam kebijaksanaan kami. Dan ajari kami untuk membuka diri bekerja sama dengan orang lain. Karena setiap orang yang sendirian akan kesepian. Setiap orang yang kesendirian tidak akan mampu bertahan hidup sendirian. Membutuhkan keluarga-keluarga, membutuhkan sahabat-sahabat. Ajari kami bisa dipercaya. Ajari kami untuk membangun mesbah keluarga di dalam rumah kami. Terpuji namamu Bapa, kami yakin Allah sumber kehidupan. Allah akan memproteksi setiap anak-anaknya. Perlindunganmu nyata buat setiap kami, keluarga semua diberkati, kesehatan, pendidikan, bisnis kami dijaga Tuhan. Semua badai ini akan berlalu karena Tuhan akan menunjukkan kedaulatannya, kemenangan pasti di pihak kami. Karena Allah Jehovah Nisi adalah banci kemenangan dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, di dalam pelayanan saya ke Kanada, seorang sahabat membawa saya ke sebuah taman nasional dan ada satu yang menarik di sana karena ada sebuah pohon yang menjulang tinggi ke angkasa. Karena begitu tingginya, maka dia disambar petir. Demikian juga dengan kehidupan kita, seperti pohon. Ketika dia bertumbuh semakin tinggi, maka tiupan angin akan semakin kencang menerpa dirinya. Tetapi saya juga menemukan sesuatu yang menarik. Di Amerika, di sebuah toko mebel, ketika pohon itu bertumbuh di tengah badai, di tengah tiupan angin yang keras, maka batangnya menjadi lebih kuat dan menghasilkan furniture yang indah. Tema kita bulan ini adalah Growing with the Wind. Tentunya kita berakar kuat di dalam Kristus, supaya kita bisa tetap bertumbuh secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya! Semuanya bertepuk tangan bersuka cita bagi Allah kita. Sungguh terpuji namamu Tuhan. Engkau layak untuk kami tinggikan. Haleluya! Mari gereja Tuhan sama-sama kita mau katakan terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah
ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, kerajaanmu kekal. Mari sama-sama kita katakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama katakan, terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib, keagungan. Satu hati, kerajaanmu kekal selamanya. Sama-sama serukan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, semuanya bersorak-sorai bagi Allah kita. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Mari semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Allah kita. Menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Sekali lagi, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sungguh Engkau Tuhan yang memerintah untuk selama-lamanya. Haleluya. Sorak-sorai yang paling mulia bagi Allah kita. Haleluya. Bapak, sungguh kami mengucap syukur di tengah situasi yang mencekam. Kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing, di kantor kami masing-masing, di tempat kami bertugas masing-masing. Kami percaya satu kata ini, satu frasa ini, yaitu Ebenezer. Jika Tuhan tolong kami, juga Tuhan sertai kami, jika Tuhan lindungi kami selama ini. Kami percaya Tuhan masih menyertai kami sampai pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada, apakah yang terkena virus corona ataupun yang tidak. Tuhan tidak sedetik pun meninggalkan setiap kami. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi, bukan hanya di tanah air, tetapi secara global Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memulihkan kondisi ini, supaya kami tetap berkecukupan pada saatnya. Terima kasih Bapa karena Engkau sendiri mengajarkan setiap kami untuk mengucap syukur setiap hari. Karena Engkau akan pelihara kami setiap hari. Yang sakit Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Yang mengalami semangat yang berkurang Tuhan akan bangkitkan kembali. Beri dorongan kembali. Dan bagi kami yang mungkin mengalami kecelakaan, Tuhan akan sembuhkan kami secara total. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Bapak Ibu boleh mengangkat kedua tangan di rumah masing-masing, di kantor masing-masing. Dan menerima berkat Tuhan serta mengaminkannya. Diberkatilah engkau hai kaum pria. Diberkatilah engkau hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah bangsa dan negaramu.
Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, dan setiap jemaat yang mengikuti acara ini lewat daring atau online, pulang dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu dengan berkat rohani, dengan berkat jasmani, dengan berkat yang tidak terduga-duga. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih Allah pada